Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyapa semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dalam keadaan sukses, tidak kekurangan satu apapun. Baiklah, saya izin duduk. Pada malam hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana mengelola keuangan keluarga. Setidaknya nanti ada 3 langkah yang akan saya sharingkan. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita semua. Langkah pertama, bagaimana mengelola keuangan keluarga itu, kita harus memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran kita rata-rata per bulan. Berarti kita harus clear terlebih dahulu berapa sih sebenarnya pendapatan dan pengeluaran kita. Jangan sampai kita masih mengawang-awang gitu ya, belum tahu berapa pendapatan dan pengeluaran kita. Contoh misalnya sepasang suami istri, istrinya berpenghasilan 1.200.000, suaminya berpenghasilan 2.800.000, sehingga total 4 juta. Kemudian setelah kita mengetahui penghasilan kita berapa, tentunya kita harus juga clear mengenai berapa pengeluaran kita. Misalnya untuk pengeluaran jajan anak sekolah, atau pengeluaran untuk arisan misalnya, atau pengeluaran untuk kebutuhan pokok, listrik, tabungan, atau misalnya jika suaminya merokok, untuk rokok. Namun rokok ini meskipun memang kebutuhan bagi sebagian orang, lebih baik dikurangi karena memiliki dampak negatif baik untuk dirinya maupun orang lain yang perokok pasif. Namun kalaupun misalnya belum bisa menghentikan kebiasaan merokoknya, mungkin yang tadinya sebungkus bisa dikurangi setengahnya dan bertahap sampai berhenti. Nah, maka ketika kita sudah clear berapa pendapatan kita dan pengeluaran kita, kita akan mengetahui surplus atau defisitkah. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, karena itu akan mengganggu keuangan keluarga. Nah, langkah berikutnya setelah kita clear mengenai berapa jumlah pendapatan dan pengeluaran kita, kita harus mampu menyusun anggaran. Nah, dalam menyusun anggaran ini, kita bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Dan yang perlu kita lakukan dan tentukan mengenai pengeluaran ini adalah kita harus memilah mana yang diutamakan, dikurangi, ditunda, atau bahkan dibatalkan. Nah, karena kebutuhan ini memang ketika tidak dipenuhi maka akan mengganggu kehidupan kita. Sementara keinginan apabila tidak dipenuhi itu tidak mengganggu kehidupan kita. Contoh misalnya anak kita menginginkan sepatu. Nah, menginginkan sepatu ini bisa jadi kebutuhan atau keinginan. Misalnya anak kita tidak punya sepatu lagi atau sudah rusak, maka dengan membeli sepatu itu adalah kebutuhan. Tetapi ketika anak kita masih bagus sepatunya, mungkin ada beberapa pasang, membeli sepatu lagi itu bisa jadi keinginan. Nah, maka ketika kita bisa mengkategorikan itu keinginan, maka keputusan kita itu bisa menunda atau nggak sama sekali, karena memang itu merupakan keinginan. Atau misalnya kita punya mobil Avanza, karena melihat teman kita punya Pajero, padahal kita cukup dengan Avanza, Pajero itu berarti keinginan, maka itu bisa ditunda. Apalagi kalau keputusan kita membeli itu mengganggu keuangan keluarga. Nah, setelah kita mampu menyusun anggaran, mana yang menjadi kebutuhan, mana keinginan, kita harus mampu mengendalikan anggaran keluarga.
Kalau pemasukan yang mungkin penghasilannya tidak bulanan, itu tidak bisa diprediksi berapa penghasilannya, apalagi kalau usaha. Meskipun kalau dalam dunia perniagaan 9 rezeki itu dari perniagaan, namun juga ya karena penghasilan itu tidak bisa diprediksi, maka kita harus mampu mengendalikan anggaran, karena yang bisa kita kendalikan adalah pengeluaran kita. Nah, ada dua cara bagaimana mengendalikan keuangan keluarga. Yang pertama, bagi yang penghasilan bulanan itu bisa menggunakan sistem amplop. Jadi teman-teman bisa membuat amplop untuk pengeluaran listrik, misalnya pengeluaran arisan, pengeluaran untuk kebutuhan pokok, kalau yang kontrak untuk kontrakan atau tabungan dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam amplop sehingga kita mudah memilahnya dan bisa menghitung berapa kelebihan dari pos masing-masing dan bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Nah, namun beda halnya ketika penghasilan kita harian. Nah, itu akan lebih sulit dengan menggunakan skema amplop. Pengendalian anggaran untuk yang penghasilannya harian itu bisa dengan catatan kas harian. Jadi dicatat setiap hari berapa pemasukan, berapa pengeluarannya. Namun tetap harus dievaluasi dalam setiap minggunya. Apakah jumlah pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan apa yang direncanakan dalam anggaran bulanan keluarga ya. Jadi kalau sudah sesuai dilanjutkan. Namun jika tidak sesuai, cek kembali pendapatan atau pengeluaran apa saja yang kurang atau lebih sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk minggu depannya. Jadi ketika tidak sesuai dengan anggaran awal, itu bisa diputuskan apakah lebih atau kurang. Nah, kalau lebih bisa dianggarkan untuk kebutuhan berikutnya. Nah, jika tidak ada uang sisa, cek kembali dalam anggaran bulanan keluarga pengeluaran apa saja yang belum dibayar. Nah, jadi kalau misalnya ada uang tersisa nih, siapa tahu masih ada utang, kita alokasikan ke pembayaran utang berikutnya. Jadi yang misalnya pembayaran utang sudah diposkan itu 500.000 karena ada lebih, udah bulan depan kita bayarkan 800.000. Nah, berarti kan kita bisa mengurangi beban utang kita yang sebelumnya. Atau misalnya selain kita poskan untuk pos lain, kita juga bisa menambahkan ke pos tabungan sehingga tabungan kita bertambah dengan tujuan berjaga-jaga. Kenapa tabungan ini penting? Karena tabungan ini bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap utang. Karena namanya hidup itu tidak menentu ya, bisa jadi di kemudian hari ada sesuatu yang kita tidak inginkan, apakah musibah dan lain sebagainya, maka tabungan ini menjadi alternatif untuk biaya hal-hal yang tidak terduga. Meskipun misalnya tabungan nggak ada, bisa jual aset, namun yang mudah dicairkan adalah tabungan. Terlebih lagi kalau teman-teman punya tabungan, apakah di bank manapun, ya itu bisa sangat mudah dicairkan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini, bagaimana mengelola keuangan keluarga. Namun sebelum saya tutup, saya akan simpulkan 3 langkah bagaimana mengelola keuangan keluarga. Yang pertama itu kita harus memahami berapa sih jumlah pendapatan dan pengeluaran kita rata-rata per bulan. Setelah kita mengetahui itu, kita juga harus mampu menyusun anggaran. Kita harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Karena kalau kebutuhan kan seseorang itu sebenarnya terbatas, sementara keinginan itu tidak terbatas. Kalau misalnya teman-teman dapat 2 gunung emas, pasti pengen 3 atau 4 gunung emas berikutnya. Nah, yang terakhir itu kita harus mengendalikan anggaran. Ada 2 cara pengendalian anggaran di keluarga. Yang pertama dengan sistem amplop. Kita buat pos-pos sesuai yang kebutuhan. Dan yang kedua dengan menggunakan catatan kas harian bagi yang penghasilannya tidak tetap atau harian. Kalau yang amplop tadi itu cocok untuk yang penghasilan bulanan. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video tips-tips berikutnya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.